Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nano Harsono, Teddy Mulyadi, Lia Hindasah, dan saya sendiri Lia Rostika Pauji. Pada pembahasan kali ini, kami kelompok 1 akan membahas materi mengenai overview pengantar ilmu ekonomi dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengapu Ibu Nurhanifah ME. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari cara bekerja atau mekanisme perekonomian sebagai suatu keseluruhan yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan faktor produksi yang tersedia agar tercipta kemakmuran masyarakat yang maksimal. Kemudian, pengertian ekonomi makro di Indonesia. Nah, jika dikaitkan dengan ekonomi di Indonesia, ekonomi makro Indonesia merupakan suatu sistem yang menganalisis tentang perubahan ekonomi di Indonesia yang dapat memengaruhi pasar, perusahaan, dan masyarakat. Nah, dengan kata lain, ekonomi jenis ini menjelaskan tentang sistem analisis yang menganalisis bentuk terjadinya perubahan kondisi ekonomi Indonesia demi tercapainya hasil analisis terbaik. Nah, baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Lia Hindasah. Materi selanjutnya adalah tujuan ekonomi makro di Indonesia. Tujuan ekonomi makro di Indonesia ada beberapa macam, yaitu 1. Meningkatkan pendapatan nasional. Dengan mengetahui pendapatan nasional Indonesia, pertumbuhan ekonomi negara ini bisa terukur dengan baik. Selain itu, kebijakan-kebijakan ekonomi yang efektif dan efisien dapat meningkatkan pendapatan nasional di Indonesia secara signifikan. 2. Membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Tujuan lainnya perekonomian makro di Indonesia adalah kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan adanya peningkatan peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja. 3. Meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. Meningkatkan kapasitas produksi secara nasional merupakan tujuan lain dalam perekonomian makro di Indonesia. Kapasitas produksi nasional dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk meningkatkan kapasitas produksi secara nasional, perbaikan situasi investasi dalam negeri bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kapasitas produksi. 4. Mengendalikan inflasi. Salah satu terjadinya inflasi diakibatkan karena terjadinya permintaan terlalu besar terhadap suatu barang atau jasa sehingga menyebabkan kenaikan harga. Jika inflasi terjadi, pertumbuhan perekonomian di Indonesia akan terhambat dan berpengaruh pada kenaikan harga barang yang sangat tinggi. 5. Menjaga kestabilan ekonomi. Analisis perekonomian makro di Indonesia juga bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara Indonesia. Kestabilan perekonomian sangatlah penting agar para pelaku ekonomi memiliki kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia. 6. Menyeimbangkan neraca pengeluaran luar negeri. Tujuan diperlukan adanya analisis ekonomi makro di Indonesia adalah untuk menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran luar negeri merupakan rangkuman dari berbagai transaksi seperti transaksi keuangan antar penduduk baik di dalam maupun di luar negeri, pembelian dan penjualan barang atau jasa, dan dana hibah dari negara asing dalam suatu periode tertentu.
Neraca pembayaran luar negeri harus seimbang guna menghindari terjadinya defisit neraca pembayaran luar negeri. Baik, selanjutnya materi tujuan ekonomi makro. Tentu saja akan ada beberapa kebijakan ekonomi makro yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah di sebuah negara yang berkaitan dengan perekonomian nasional. Berikut beberapa tujuan dari ekonomi makro: menjaga stabilitas perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, neraca pembayaran seimbang, membantu peningkatan pendapatan nasional suatu negara, mengontrol laju inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatkan kapasitas produksi dan kapasitas ekspor, menciptakan lapangan pekerjaan, membantu pemerataan distribusi pendapatan. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. D. Ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro ada beberapa bagian. Poin A, pengelolaan agregat. Poin B, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemudian penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara ada beberapa bagian juga. Antara lain, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan dan investasi, ekspor dan impor. Kemudian poin C ada kebijakan pemerintah, ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian poin E ada contoh atau beberapa contoh kebijakan ekonomi makro. Poin A, tax amnesti. Poin B, menaikkan tarif pajak. Dan poin C, program cipta lapangan kerja. F, perbedaan ekonomi makro dan mikroekonomi. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi mikro terdiri dari beberapa bagian, yaitu teori produksi, permintaan, penawaran, perilaku konsumen, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan pasar. Sedangkan untuk ruang lingkup ekonomi makro antara lain pengangguran, pendapatan negara, pengeluaran negara, inflasi, dan deflasi. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.